Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kita masih dalam general reading. Bacaan untuk banyak orang bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok atau terbolak-balik gitu ya. Oke, tema kita ya kali ini ada pesan ya dari Ibu Kanjeng Ratu Selatan atau Ratu Kidul begitu ya. Sebenarnya mengangkat tema ini saya agak sesuatu. Jadi begini guys, sebelumnya ya perkenalkan buat kamu yang baru, saya MP ya. MP adalah singkatan dari Mak Paijah ya. Nama kuno kesukaan saya karena saya suka yang kuno-kuno begitu ya. Dan saya seorang spiritual konsultan keluarga dan rumah tangga, juga seorang healer dan menggunakan kartu tarot sebagai salah satu media pembaca energi ya. Oke, baiklah. Mengangkat tema ini ya, kita apa? Saya mau ngomong apa? Jadi mungkin beberapa di antaramu ini masih ragu beliau itu ada atau tidak. Sebenarnya mitos atau bagaimana begitu ya. Ini terus terang saja ya. Selama saya menjadi pendidik ya, pembimbing spiritual, saya pribadi saya tidak tahu pernah bertemu beliau atau tidak. Tapi saya bisa merasakan energinya, saya bisa terhubung dengan beliau ya. Telepati begitu atau bagaimana ya. Pernah ya, ini cerita dulu ya sedikit sebagai pengantar. Saya pernah saking galaunya di awal-awal saya menjadi pembimbing spiritual ya, di sebuah kota di Jawa Tengah sana. Saya bertugas di sana. Saya berasal dari Jawa Timur aslinya ya, di ujung timur Pulau Jawa. Saya saking galaunya beberapa kali ya mencoba untuk datang ke sana, menghubungi beliau maksudnya. Ya, tapi yang saya temui ya bukan sosok yang seperti diceritakan orang ya. Yang saya ketahui saat itu saya bertemu dengan seorang wanita cantik, badannya langsing, duduk di singgasana. Ya, tentu saja seperti seorang ratu, memakai mahkota, tapi saya lupa bentuknya. Pokoknya seperti seorang ratu begitu ya, cantik dan langsing. Wajahnya pun saya juga sudah tidak ingat. Yang jelas dia cantik dan langsing begitu, dan memakai kebaya hitam. Itu seingat saya. Di situ saya mencurhatkan tentang, tentu saja tentang tugas-tugas saya. Oke, dan sebelum kejadian itu, saya itu seperti diundang di sebuah tempat ya, seperti paseban itu apa ya, seperti ruangan luas begitulah ya. Di situ saya duduk ya, seperti sedang menerima mandat begitu ya. Ada seseorang laki-laki yang membacakan, seperti membaca sebuah undang-undang begitu. Apa namanya ya, seperti gulungan kertas begitu ya. Dia membaca ada 3 poin. Satu, yang pertama adalah saya bisa bertemu Ibu Ratu ya kapan saja begitu. Jadi saya dapat free pass ya, tiket masuk kapan saja begitu. Yang dibaca oleh petugas itu begitu. Kemudian yang kedua apa tadi ya? Saya bisa bertemu Ibu Ratu kapan saja. Oh ya, diberi kelebihan beliau untuk kemaslahatan ya. Saya tidak tahu ini kelebihan apa, juga tidak tahu. Yang ketiga, saya diberi tongkat begitu, artinya tugas begitu ya, tugasnya ya membimbing manusia, mestinya begitu ya.
Ya nyatanya begitu sampai sekarang. 10 tahun ini saya menjadi pembimbing begitu. Menjadi pamomong. Saya lebih suka mengatakan pamomong ya. Kalau pembimbing kadang orang sering mengartikan itu guru, dan saya tidak tertarik untuk menjadi guru begitu ya. Jadi saya hanyalah pembimbing yang mengantar begitu ya, bagi kalian yang membutuhkan. Yang tidak ya tidak, yang membutuhkan saja. Kemudian ya itu, saya melakukan kontak telepati kapan saja kok bisa. Tapi untuk wajah sendiri, saya sendiri merasa tidak mengingat, atau mungkin tidak pernah bertemu atau bagaimana. Jadi sosok wanita yang saya ceritakan tadi, saya juga tidak tahu apakah itu beliau. Tapi tujuan saya saat itu, yang orang banyak bilangnya Meraga Sukma, itu ke sana, ke selatan. Tapi saya tidak tahu itu beliau, bukan, karena menurut orang-orang ceritanya katanya berpakaian hijau begitu ya. Sementara saya sendiri tidak melihat itu, belum pernah sama sekali melihat beliau berpakaian hijau seperti yang digambar-gambar itu ya. Kemudian ya nanti saya ceritakan lagi kalau ingat ya. Kita baca dulu energinya. Kita mencoba terhubung dengan beliau, karena menghubungi beliau itu ternyata sangat mudah. Tidak, menurut saya ya, tidak perlu menggunakan sesaji-sesaji seperti yang dilakukan orang-orang kebanyakan itu. Kemudian tidak harus ke pantai selatan begitu ya, karena menurut pemahaman saya, Ratu Selatan itu tidak satu, ada barat, tengah, timur, kayaknya begitu ya. Dan yang disebut Ibu Ratu ini adalah pusat gitu ya, pemimpin pusat, yang beberapa yang mungkin loh ya, yang berpakaian hijau-hijau itu ratu-ratu bawahan mungkin. Belum lagi banyak makhluk-makhluk lain yang membo-membo ya, untuk menyesatkan manusia. Ya saya tidak bilang menyesatkan sih, karena manusianya sendiri yang mau ya. Mereka juga tidak mau dikatakan menyesatkan, karena manusianya sendiri yang mengundang begitu. Ya jadi serba repot kalau ngomongin masalah begitu. Makanya gunakan hatimu untuk mengenali kebenaran, karena selain hatimu, lainnya itu ya hanyalah referensi gitu ya. Oke, kita akan coba untuk terhubung dengan beliau ya. Ini saya sudah mulai merasakan hawa yang berbeda mulai. Jadi kita mau meminta pesan-pesan dari beliau begitu ya. Oke, baiklah. Sepertinya ini sudah terhubung ya, seperti telepon itu sudah terhubung. Oh my god, rasanya. Mungkin kalian yang peka energi merasakan ini ya. Mungkin mata kalian berat ya, ada sesuatu kehadiran. Ya, kalian pasti yang peka bisa merasakan ini. Oke, ini tentang pesan Ibu Ratu ya. Oke, ada 6 pedang. Wah, ini tentang perjalanan melampaui samudera bisa ya, perjalanan keluar pulau, keluar negeri itu juga bisa, atau perjalanan ke dalam diri. Jadi samudera minang kolbu kalau bahasa Jawa adalah perjalanan ke dalam jiwa ya. Ini masih kartu pertama, jadi masih umum bahasanya, nanti kita melihat selanjutnya ya. Ini kita terhubung dengan beliau ya. Saya menghubungkan diri dengan beliau, dan kalian yang di sini yang peka energi bisa mungkin bisa merasakan ya. Oke, jadi ini tadi ya tentang perjalanan atau keinginan kalian untuk memang ke wilayah pantai selatan ya. Ini kartu pertamanya. Oke, kita akan lihat berikutnya. Oke. Jadi ini tentang beberapa kalian yang sedang berada dalam kesedihan ya. Wah, coba lihat, nyandar di batu-batu. Nyandar di batu-batu ya. Kenapa sedih ya?
Wah, ini badan sudah mulai ya, mulai badan saya, punggung saya ini sudah mulai dingin, kepalanya merinding begitu ya. Kita akan lihat kartunya dulu ya, beberapa kartu pesan dari Ibu Ratu Selatan ya. Begini aja lah ya. Kok ini. Jadi kalian mungkin, beliau bilang begini, jangan bersedih anakku gitu ya, karena beliau adalah seorang yang sangat welas asih ya. Di sini ada Ace of Cup, artinya bahwa cintanya beliau ini tumpah-tumpah kepada kita. Beliau adalah kategori leluhur kita, tapi sudah berada di dimensi lain. Kalau menurut saya ya, dulunya juga sebenarnya ya sama dengan kita, hanya kemudian pindah dimensi ya. Kemudian ada orang mengatakan bangsa jin, ya terserahlah, boleh-boleh saja. Makanya saya kan sering bilang bangsa jin itu apa begitu ya. Kalau memang dikatakan bangsa jin adalah di luar manusia atau non manusia, ya berarti beliau bisa boleh dikatakan bangsa jin, karena beliau sudah berada di dimensi selain kita bumi begitu ya. Jadi terserah orang mau bilang apa begitu, jangan menghakimi, maksudnya biarkan saja. Oke, jadi di sini terlihat sekali bahwa beliau adalah memang jiwa yang sangat tua ya. Ini menurut pembacaan tarot ya, beliau jiwanya sangat tua, maka beliau banyak sekali disegani, bukan oleh manusia saja tapi oleh makhluk-makhluk lain, karena orang yang welas. Beliaunya ini adalah sangat welas asih ya, jiwa tua yang welas asih, begitu ya kalimatnya. Oke. Ada The Empress. Ini artinya beliau memang seorang ratu ya. The Empress ini adalah istrinya kaisar wanita ya, pemimpin wanita, pemimpin tertinggi ya. Kalau king, queen itu raja, ratu gitu ya. Kalau Empress adalah pemimpinnya ratu. Jadi seperti konfirmasi, mungkin seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa beliau ini adalah ratunya ratu, begitu ya. Oke, lanjut. Jadi beliau berkata sangat menyukai anak-anak ya, menyukai anak-anak. Tentu saja kita semua dianggap oleh anak-anaknya ya, yang terhubung di sini tentu saja, karena tidak mungkin tanpa ada hubungan energi, ada hubungan sebuah tali atau hubungan kita dikumpulkan di sini, tidak mungkin, karena pasti ibarat gelombang radio, mereka tidak bisa mendengarnya jika berbeda frekuensi gitu ya. Oke, jadi masih ada hubungan, dan kita ini dianggap oleh anak-anak oleh beliau, anaknya maksudnya begitu ya. Karena ya tahu sendirilah, banyak mitos-mitos yang diceritakan di Jawa atau sejarah bahwa raja-raja Jawa pernah ada yang menikah dengan beliau, begitulah ya. Nah, itu untuk kebenarannya ya mungkin kalian bisa mencari tahu sendiri ya, atau kapan-kapan kita akan bicarakan ya. Ini ada 3 kartu dulu yang tadi terbuka. Jadi beliau ini adalah sosok yang cerdas, bijaksana ya, dan bisa dibilang kalian ya, beliau berpesan bahwa kalian ini juga punya kecerdasan dan kebijaksanaan begitu ya. Jadi gunakan itu dalam menjalani kehidupanmu saat ini ya. Kalian itu cerdas, gunakan kecerdasanmu untuk perbaikan ekonomimu, itu salah satunya, untuk perbaikan relationshipmu, hubunganmu, baik dengan teman, keluarga, pasangan, anak, atau siapapun ya. Ini juga adalah lambang kejujuran. Beliau orang yang jujur dan menyukai kejujuran ya. Jadi kalian yang di sini juga kemungkinan besar vibrasinya sama, adalah orang-orang yang jujur pula ya. Kalaupun toh mungkin ada yang cerdik
apa ya, mungkin agak apa ya namanya, mungkin apa namanya, menggunakan kebohongan sebagai strategi, ya itu mungkin ya bagian dari tugasmu ya. Tapi sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang diberi simbol pedang ini ya sebagai lambang kecerdasan. Begitu ya. Dan beberapa di antara kalian atau mungkin banyak di antara kalian yang benar-benar diberi pedang. Diberi pedang lah ya, secara gaib begitu. Sebenarnya itu adalah simbol saja. Tapi bisa digunakan ya, jika kalian memang mungkin menghadapi lawan, ada kejahatan begitu ya di dimensi lain, kalian bisa menggunakan itu. Ya, kalian bisa mengaktifkan itu. Oke. Caranya ya, kalian tanya pembimbing kalian. Jika kalian pernah mungkin bermimpi diberi pedang oleh siapa begitu ya, itu bisa digunakan. Selain pedang adalah simbolik ya. Karena di alam sebelah ya, di alam para leluhur dan alam entitas-entitas tinggi itu banyak sekali siloka, sanepan, perumpamaan kayak gitu. Seolah-olah tidak boleh berkata yang sesungguhnya. Ada rahasia yang memang sengaja ditutupi. Ya, makanya orang-orang yang membongkar rahasia juga biasanya dapat hukuman ya. Semoga saya bukan termasuk salah satunya ya. Tapi saya tidak tahu itu rahasia apa bukan. Masalahnya di situ ya. Saking mungkin saya bukan termasuk golongan orang-orang yang cerdas ya. Maafkanlah. Baiklah. Jadi Ibu Ratu berpesan itu ya tadi itu. Dan kemudian beliau berpesan tentang apa ya? Tentang jalan kalian ya saat ini ya. Ini kalian berada di jalur yang benar begitu maksudnya ya. Kalian didampingi oleh yang tidak kelihatan ya, khotam, orang-orang umum itu bilangnya begitu. Khotam adalah pelayan, penjaga ya. Jadi bukan leluhur jangan dikatakan khotam ya. Wah, kurang sopan kayaknya begitu ya. Leluhur bukan khotam, bukan pembantu ya. Khotam itu artinya pembantu begitu ya. Leluhur itu pembimbing bukan khotam ya. Jangan mengatakan leluhur itu khotam. Sekali lagi saya berpesan begitu ya. Dan itu pesan beliau juga. Melewati saya. Oke. Kemudian oke, ini tentang pencerahan spiritual begitu ya. Tentang pelajaran-pelajaran yang berbau spiritual. Jadi kalian memang kemungkinan diberi keilmuan ini sebagai bekal kehidupan di dunia ini ya, agar bisa bermanfaat tentu saja. Bermanfaat terutama bagi dirimu sendiri ya, kemudian keluargamu ya, lingkunganmu yang paling dekat, kemudian meluas. Begitu konsepnya ya. Oke. Jadi kalian adalah para pewaris kebijaksanaan yang masih terhubung dengan energi beliau yang seringkali disebut orang Dewi Welas Asih ya. Ini ada Dewi Bumi di situ, Mother of Earth. Oke. Beliau adalah Mother of Earth, Ibu Bumi. Oke, lanjut. Ada the moon ya. Jadi ini tentang intuisimu, tentang kekhawatiranmu, tentang energi femininmu ya. Ini tetaplah berada di keseimbangan, di jalur yang seimbang, jalur yang benar ya. Karena ini jika menjadi dark feminine energy ya, baik kamu yang laki-laki ataupun yang perempuan, kamu akan jadi orang-orang yang suka gibah kayak gitu. Ini dark feminine energy, iri, dengki ya. Itu adalah sisi gelap dari energi feminim. Dan itu tidak hanya menjangkiti perempuan. Hari ini banyak laki-laki yang senang bergosip ya. Hari ini banyak laki-laki yang iri dengki kayak gitu ya. Bukan hanya dimiliki oleh wanita. Itu karena sisi gelap dari energi feminim yang ada di tiap diri manusia.
Di dalam setiap diri manusia ada divine feminine, ada divine masculine. Memang seperti itu, ya. Makanya spiritual itu untuk menyeimbangkan, ya, bukan berat pada salah satunya, dan itu bukan gender. Begitu ya. Keduanya sangat dibutuhkan di dalam setiap diri manusia, ya, kedua energi feminim dan maskulin ini. Bahkan hari ini wanita ini wanita gender energinya banyak maskulin hari ini. Banyak yang bekerja untuk keluarganya, bertanggung jawab, menjadi tulang punggung. Ini karakter divine maskulin. Ya, begitu. Jadi kalian kita ya dapat pesan untuk ini salah satunya adalah untuk menjaga keseimbangan perasaan kita. Jangan terlalu mudah baper dengan segala urusan, ya. Dan sepertinya ini sangat erat kaitannya dengan Dewi Bulan, ya. Ini dengan Dewi Bulan sendiri ini saya sepertinya pernah juga bersinggungan energi. Apa ya, kalau orang Islam tuh menyebutnya Dewi Komariah. Saya pernah bertanya namanya Dewi Komariah, kalau nggak salah namanya Dewi Bulan. Dan batin saya mengatakan itu Ratu Serenity. Ya, ternyata Ratu Serenity itu bukan hanya di dalam film. Dewi Bulan memang bernama Serenity, artinya kedamaian. Saya pernah diberi sebuah pedang, ya, gaib begitu ya. Ada tulisannya yang sangat indah. Jadi pedang itu awalnya tidak ada tulisan, kemudian seperti ada rintik-rintik, aduh seperti apa ya, kayak ajaib begitu ya, kayak magic begitu. Tiba-tiba membentuk tulisannya di pedangnya itu, di bilah pedangnya itu tulisannya Serenity. Cantik, indah sekali tulisannya. Pedang itu Serenity, ini terasa energinya. Serenity artinya adalah kedamaian. Bahkan saya bertanya, pedang kedamaian, bagaimana mungkin kedamaian didapat dengan menghunus pedang? Saya bertanya-tanya seperti itu. Jadi kemudian saya mengartikannya bahwa pedang ini adalah lidah kita, ya. Ketajaman lidah kita tuh kadang melebihi pedang, ya. Jadi untuk menjaga kedamaian, ya, saya menghindari debat, konflik yang hubungannya dengan lidah begitu ya. Karena pedang ini, wah, makanya kalimat fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, karena fitnah ini kan hubungannya dengan lidah, ya. Seperti itulah, ya. Dalam kartu tarot sendiri, pedang ini berarti kecerdasan, bisa juga komunikasi, ya, hubungannya dengan cakra tenggorokan, ya, dengan lidah juga, namanya komunikasi menggunakan lidah, ya. Nah, ya, jadi terhubung saja, artinya mirip-mirip saja seperti itu. Oke, kemudian beliau bilang, kalian yang menonton video ini, ya, kalian mempunyai intuisi yang sudah bagus, ya. Kalian nantinya akan membantu banyak orang, ya, atau mungkin sudah, ya. Ada beberapa kalian yang sudah menjadi penasehat spiritual begitu, ya. Lanjut, matanya berat, tapi tidak apa-apa, saya enjoy saja, ya. Di sini ada Seven of Wands. Jadi ini sepertinya hubungannya dengan area ini. Kalau yang saya tangkap barusan tentang tumbal kayak gitu tuh, waduh, itu bagaimana ceritanya, saya jadi bagaimana menjelaskan. Jadi mungkin itu bukan di wilayah Ibu Ratu mungkin, ya. Kan Ibu Ratu ini beliau ini pemimpin besar loh, ya. Kekuasaannya lebih besar daripada presiden kita loh, ya, menurut para ahli spiritual begitu, ya. Kalau saya, ya, orang beliaunya saja saya tidak tahu, ya, tapi kalau secara energi saya bisa terhubung. Maksudnya saya nggak tahu yang mana begitu, atau saya mungkin lupa atau bagaimana, saya juga nggak tahu, ya. Ini kembali lagi ke pesan-pesan beliau saja, karena pesannya Dewi Welas Asih ini pesannya pasti luar biasa begitu, ya. Oke, jadi ini tentang tadi itu, ya,
hal-hal yang berhubungan dengan tumbal-tumbal itu sepertinya tidak di sana lah ya. Itu oknum lah ya, oknum. Karena beliau adalah bisa dibilang ratunya ratu. Untuk bertemu beliau ini ya pasti butuh protokoler ya, yang ribet. Ketemu presiden saja ribetnya seperti itu ya, apalagi beliau ya yang sudah disebut Mother of Earth, yaitu Dewi Bumi, Dewi Welas Asih, kayak gitu ya. Bagi yang meyakininya, yang tidak jangan dibikin baper ya. Anggap saja ini hiburan atau referensi saja ya. Oke, ini tentang rumah. Kenapa dengan rumah? Apakah kalian membutuhkan rumah? Kalian yang membutuhkan rumah ya, berafirmasilah atau berdoalah kepada Tuhan semesta ya. Getarkan energimu ke alam semesta untuk menarik rumah yang kamu butuhkan ya, begitu ya. Kabar baiknya ya, kalau menurut pembacaan energi saat ini ya itu diberi, keluar gambar itu berarti kamu diberi tempat tinggal ya. Jangan khawatir ya, nanti kalau enggak nanti kita tagih. Ya maaf bunda, begitu ya. Oke, baiklah. Jadi Ibu Ratu berpesan jadilah yang seimbang ya. Spiritual mengajarkan keseimbangan ya, tidak memihak salah satu di antaranya ya. Karena keseimbangan itulah ketuhanan itu ya, spiritualitas yin and yang ya. Kalau di Cina sana namanya yin and yang, begitu ya. Ada hitam, ada putih ya. Jadilah seimbang, kendalikan keduanya ya. Baik dan buruk itu bukan kita yang menentukan, karena seringkali kita salah dalam menentukan ya. Coba ditelaah ke dalam diri lagi, berapa sering kita salah menilai, begitu. Baiklah, mata saya berat, entah saya ditungguin siapa di dekat saya. Oke, baiklah, untukmu ya yang nonton video ini, pesan dari beliau adalah kalian semua diawasi ya, diperhatikan dari tempat sana ya. Beliau tahu tentang kalian yang mungkin keluarga jiwa ya, atau keturunan beliau mungkin begitu, atau sangat berhubungan dengan para leluhur yang terhubung dengan beliau di masa lalu. Mau tidak mau kita keturunannya akan tetap terhubung secara energi, begitu ya. Jadi ternyata guys, kita diawasi ya, dipantau, fix kita dipantau ya. Begitu ternyata. Oke. Oke, ini berapa menit? Wah, panjang juga ya. Oke, baiklah. Jadi beberapa di antara kalian ini ada yang diundang ke sana, memang sudah. Mungkin kalian tidak cerita ke siapapun atau hanya cerita kepada orang-orang yang kalian percaya. Jadi ada memang yang diundang sudah ke sana. Biasanya ini adalah orang-orang terpilih biasanya ya, karena memang energi ke sana itu juga besar ya, perjalanan dimensi. Tapi kalau undangan, perjalanannya biasanya dibayari ya oleh beliau ya, kita tinggal berangkat. Beda lagi kalau kita yang mengundang, perjalanan dimensi kita yang bayar, begitu. Tapi untuk sekelas beliau, biasanya beliau kalau ada yang mengundang, biasanya utusannya yang datang, bukan beliau sendiri. Ya mungkin karena ya kita tidak tahu ya urusan di dimensi lain, apalagi sepertinya itu dimensinya cukup tinggi. Wah, ini ada energi menekan sekali di telinga saya. Tenang bro, tenang ya. Tenang. Wah, oke. Nah, ini tongkat lagi ya. Mungkin beberapa di antaramu ini memang sudah ada yang dapat tongkat, atau
dalam proses diberi mandat tugas. Ini biasanya beda-beda tugasnya guys, kalian tidak sama, tidak harus sama begitu ya. Ada yang di bagian ini, ada yang di bagian itu, bagiannya beda-beda, departemennya beda-beda, banyak jurusannya, istilahnya kalau orang sekolah itu jurusannya banyak ya, tapi tujuannya sama. Tujuannya sangat ilahi ya, bisa dibilang pasti untuk hal-hal yang berbau kebaikan tentu saja, kemanfaatan terutama begitu ya. Oke. Jadi beliau ini memang berpesan seperti itu ya. Pesan-pesan beliau ini ya karena beliau menyayangi kalian dan kalian dianggap keluarga, anak-anaknya begitu ya. Oke, ini ada hal-hal yang berbau magic. Ada pesan dari beliau, mungkin ini sudah mendekati suro ya. Hati-hati dengan black magic, dengan magic-magickan begitu ya. Dan mungkin beberapa kalian akan dapat wangsit ya. Wangsit itu apa ya? Wangsit ya bahasa Indonesianya sebenarnya wahyu ya. Wahyu, wangsit itu bahasa Jawa atau petunjuk begitu ya. Dalam waktu dekat ini mungkin sehubungan dengan ini ya, jadi urusannya dengan beliau begitu biasanya, karena yang menyampaikan adalah beliau ini ya. Oh, barusan energi yang menekan telinga saya tadi itu jadi pesan bahwa kalian akan ada yang dapat itu tadi, wahyu atau wangsit atau tugas baru begitu ya. Oke, apalagi tentang apa ya, tentang apa lagi? Oke, wah, baiklah, kalian diminta untuk mengepakkan sayap, melebarkan sayap ya. Jika kalian berbisnis, luaskan bisnismu gitu ya, bantu banyak orang, bantu orang sebanyak-banyaknya begitu ya. Kalau yang di bagian itu, kalau yang di bagian perang ya, kalian angkat senjata menghadapi ketidakadilan begitu. Kalian pasti tahu maksudnya, kalian pasti tahu caranya, kalian akan terbimbing sendiri oleh para spiritmu. Tentu saja spiritmu juga akan ada beberapa yang hubungannya dengan selatan ya. Tidak sedikit loh, banyak loh. Karena leluhur kita sangat terhubung sekali ya dengan kerajaan besar di selatan sana. Yang menurut saya itu hanyalah ditutupi oleh energi. Kalian yang bisa membuka mata batin dengan entitas yang cukup tinggi ini, dimensinya ini cukup tinggi, kalau nggak salah 11 apa 13 begitu, saya lupa ya. Yang saya bilang kendaraannya itu kereta kencana canggih, jadi bukan kereta kencana yang di TV-TV, di film-film itu horor, itu nggak seperti itu ya, canggih, super canggih. Apa namanya, transportasi di dimensi ini sudah sangat canggih ya, tinggi. Jadi apalagi kalau cuman alat telekomunikasi, wah di sana sangat canggih. Kapan-kapan kita akan cerita tentang teknologi masa depan ya, yang sudah pernah diperlihatkan ke saya. Kapan-kapan kalau saya ingat ya. Ini sudah cukup panjang. Terima kasih sayangku semuanya. Ini pesan-pesan dari Ibu Ratu ya, agar kalian tetap eling lan waspada, ingat dan waspada. Ingat sama siapa? Ingat kepada Tuhanmu ya, yang menurut keyakinanmu masing-masing ya. Waspada pada siapa? Waspada pada dirimu sendiri, karena semuanya yang terjadi pada kehidupan kita ya masing-masing ternyata disebabkan oleh diri sendiri begitu ya. Jadi ingat dan waspada, eling lan waspodo dalam bahasa Jawa begitu. Ingat kepada Tuhanmu masing-masing ya, Tuhan yang kamu yakini, dan waspada pada dirimu sendiri ya, begitu. Sudah cukup pembacaannya. Untuk kalian yang mau konsultasi silahkan chat, nomor saya ada di tab video. Untuk bimbingan spiritual juga ada di sana ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, komennya. Salam sehat selalu dari MP ya. Sampai jumpa lagi. Oke, bye bye.